Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Septi dengan NPM 018. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar IPS tentang gaya. Pengertian gaya. Gaya dapat dikatakan sebagai penyebab perubahan gerak benda, merupakan besaran vektor, dan gaya adalah sebuah interaksi yang bila bekerja sendiri akan menyebabkan suatu perubahan keadaan gerak benda. Misalnya saat kita mendorong meja, itu akan menyebabkan perubahan gerak benda. Kemudian gaya fundamental. Gaya fundamental terbagi menjadi 4. Yang pertama gaya grafik paling lemah. Yang kedua, gaya nuklir lemah, yaitu gaya kan perubahan suatu partikel subatomik lainnya. Yang ketiga, gaya elektromagnetik adalah gaya yang terjadi pada partikel bermuatan listrik. Yang keempat, gaya nuklir kuat, yaitu gaya yang paling kuat di antara keempatnya. Selanjutnya, macam-macam gaya. Gaya ini terdapat 6. Yang pertama, gaya gesek. Gaya gesek ini ditimbulkan oleh gesekan antara permukaan benda. Misalnya, ban mobil yang melaju di atas jalan yang beraspal. Yang kedua, gaya pegas. Gaya pegas yaitu gaya yang ditimbulkan oleh keelastisan suatu benda atau gaya yang dihasilkan oleh pegas ataupun kekuatan yang dihasilkan oleh karet atau pegas yang dipegangkan, misalnya pegas dan busur panah. Yang ketiga yaitu gaya gravitasi, merupakan gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi atau kekuatan bumi untuk menarik benda ke bawah. Yang keempat yaitu gaya listrik, merupakan gaya yang ditimbulkan oleh benda yang berada dalam medan listrik. Yang kelima yaitu gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Misalnya berdasarkan sifat kemagnetannya, benda digolongkan menjadi 3 jenis. Yang pertama, ferromagnetik, yaitu benda yang memiliki sifat kemagnetan yang kuat. Yang kedua, paramagnetik, yaitu benda yang memiliki sifat kemagnetan lemah. Yang ketiga, diamagnetik, yaitu benda yang tidak memiliki sifat kemagnetannya. Yang terakhirnya itu gaya otot. Gaya otot merupakan gaya yang dihasilkan otot. Misalnya saat tangan meremas benda dan tarikan dan dorongan yang kita lakukan saat membuka dan menutup pintu. Kemudian resultan gaya. Resultan gaya ini merupakan besaran vektor yang memiliki besar dan arahnya. Resultan gaya dapat diilustrasikan sebagai berikut. Macam-macam resultan gaya. Yang pertama itu resultan gaya searah. Misalnya, Dina sedang mendorong meja ke arah kanan dan Dimas mendorong meja ke arah kanan. Jadi resultan gayanya searah. Yang kedua, resultan gaya berlawanan arah. Misalnya, Dina mendorong meja ke arah kanan, sedangkan Dimas mendorong meja ke arah kiri.
itu dapat disimpulkan resultan gaya berlawanan arah. Yang selanjutnya itu pengaruh gaya. Yang pertama, gaya dapat membuat benda bergerak atau mengubah posisi benda. Contohnya, mobil yang sedang mogok didorong agar bisa bergerak maju. Yang kedua, gaya menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Contoh yang mulanya bergerak menuju arah kita akan diam seketika apabila ditangkap. Yang ketiganya mengubah bentuk benda. Contohnya menekan plastisin, tanah liat, ataupun adonan kue bisa mengubah bentuknya. Yang terakhirnya itu gaya mengubah arah gerak benda. Contohnya, saat kita menjatuhkan bola basket ke lantai, maka bola akan terpantul dan arahnya ke atas. Selanjutnya gerak. Gerak adalah perubahan posisi titik acuan. Titik acuan itu disebut sebagai titik awal atau titik tempat pengamat. Faktor yang mempengaruhi berbagai gerak benda, yang pertama yaitu adanya gaya gravitasi bumi. Yang kedua adanya gaya gesek. Selanjutnya macam-macam gerak. Gerak benda berdasarkan lintasan. Yang pertama itu gerak lurus. Gerak yang terjadi pada lintasan lurus. Yang kedua gerak melingkar, yaitu gerak benda. Yang ketiga gerak parabola. Gerak parabola itu saat kita menendang bola melengkung dari atas terus jatuh ke bawah. Selanjutnya itu gerak berdasarkan acuan. Yang pertama gerak semu. Gerak semu yaitu gerak yang sifatnya seolah kita melihat benda lain itu bergerak. Misalnya dalam bis, saat kita di dalam bis kita melihat seseorang yang di luar itu bergerak, padahal seseorang di luar itu diam. Yang kedua, gerak relatif, yaitu gerak benda yang sifatnya bergantung pada posisi pengamatan atau titik acuan. Selanjutnya, gerak berdasarkan sifat kecepatan. Yang pertama, GLB, gerak lurus beraturan. Gerak lurus ini adalah gerak suatu benda pada lintasan konstan atau tetap. Yang kedua, GLBB, gerak lurus berubah beraturan, yaitu suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang berubah-ubah secara beraturan dan kecepatannya tetap. Selanjutnya, macam-macam gerak vertikal. Yang pertama, gaya vertikal ke atas adalah gerak suatu benda akan tegak lurus ke atas dengan kecepatan awal tertentu V0 sama dengan 0. Yang kedua, gaya vertikal ke bawah merupakan gerak benda yang tegak lurus ke bawah dengan kecepatan awal yang juga tertentu V0 sama dengan 0. Selanjutnya, hukum Newton. Hukum Newton adalah hukum yang menjadi hukum dasar dinamika dengan merumuskan gaya terhadap pengaruh gerak pada benda tertentu.
Yang pertama, hukum 1 Newton menyebutkan setiap benda akan diarus beraturan jika resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan nol. Yang kedua, hukum 2 Newton menyebutkan besarnya percepatan yang dialami suatu benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja terhadap benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa bendanya. Yang ketiga, hukum 3 Newton menyebutkan setiap ada gaya, aksi yang bekerja pada suatu benda, maka akan timbul gaya reaksi yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Itu saja penyampaian materi dari saya tentang gaya dan gerak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Oktaviani dengan SMA 1G02183. Saya dari kelas 2D. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang elektromagnetik. Nah, jadi yang pertama itu yang akan kita bahas adalah magnet. Pengertian magnet. Magnet itu adalah suatu benda yang memiliki kemampuan khusus yang dapat menarik benda lain yang juga memiliki kemampuan khusus. Nah, setiap magnet biasanya tuh setiap magnet ini tuh mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Terus jenis-jenis magnet itu ada asal pembentukannya sama sifat kemagnetan. Kalau asal pembentukan itu ada yang alam dan buatan. Kalau magnet alam itu tuh magnetnya benar-benar dari alam, tidak ada campur tangan dari manusia. Kalau magnet buatan itu tuh magnet yang dibuat oleh manusia dengan menggunakan benda yang mengandung unsur magnetik. Nah, kalau sifat kemagnetan itu tuh ada dua, permanen sama sementara. Kalau permanen itu magnetnya yang memiliki sifat yang tetap atau bertahan lama. Kalau yang sementara, magnetnya itu hanya tidak tetap atau tidak lama gitu. Terus manfaat magnet itu kita bisa lihat di kompas pada jarumnya, terus di laptop itu ada pada hard disk, terus di kipas. Kipas itu terdapat di rotor dan stator. Lalu magnet pada dompet, kan ada dompet yang untuk nempelkan bentuk bulat. Nah, terus ada juga magnet pada tutup kotak pensil, terus juga ada magnet di kulkas, terus di catur juga biar caturnya itu nggak jatuh, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Terus cara membuat magnet tuh ada 3. Yang pertama ada induksi, yang kedua menggosok, yang ketiga elektromagnetik. Nah, kalau induksi ini tuh kita pakai paku besar. Nah, paku besarnya itu tuh didekatkan sama magnet, lalu ditaruh di statis. Nanti paku besarnya tuh kalau didekatkan sama paku-paku kecil, dia tuh akan tertarik gitu. Terus ada juga yang menggosok. Kalau menggosok ini kita menyiapkan besi sama magnet alam tadi kan. Nah, itu kita gosok-gosokkan searah. Kalau misal udah, nanti kita coba didekatkan pada jarum-jarum kecil. Kalau dia nempel, berarti itu tuh udah ada magnetnya. Terus ada juga dengan cara elektromagnetik. Nah, kalau cara elektromagnetik itu paku besar, terus dililit oleh kumparan, terus disambungkan ke baterai. Setelah itu kita dekatkan sama paku-paku kecil. Kalau dia menempel, berarti itu sudah ada magnetnya. Terus cara menghilangkan magnet itu bisa dipukul, bisa dibakar, terus juga bisa dialiri listrik. Nah, terus ada juga bentuk-bentuk magnet. Yang pertama ada magnet batang. Nah, magnet batang tuh biasanya kita temui di kuncil mari kayu. Terus ada juga bentuk silinder. Kalau silinder tuh biasanya di kotak pensil. Terus ada juga jarum. Nah, kalau jarum tadi kan yang di kompas. Terus ada juga yang bentuk U, ladam. Nah, kalau magnet yang bentuk U itu tuh dia bisa ngambil benda logam dengan ukuran apapun, tergantung kekuatan magnetnya. Terus ada juga yang
gambarnya cincin. Itu tuh contohnya kayak yang di dompet tadi, kan ada biasanya bulat untuk nempelkannya di dompet. Terus ada juga medan magnet. Medan magnet itu tuh daerah atau ruangannya masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Terus ada induksi magnet juga. Induksi magnet tuh kuat medan magnet akibat adanya arus listrik yang mengalir di dalam konduktor. Terus ada juga gaya magnet. Gaya magnet itu gaya tarik-menarik, gaya tolak-menolak. Nah, gaya tarik-menarik itu kalau magnetnya kutub utara dan kutub selatan. Tapi kalau misal dia sama-sama kayak kutub utara sama kutub utara, atau kutub selatan atau sama kutub selatan, itu tuh dia akan saling tolak-menolak. Terus ada listrik statis. Listrik statis itu tuh listrik yang perpindahan arusnya terbatas. Maksudnya cuma sementara gitu. Contohnya kayak waktu kita megang TV, kadang tuh kayak ada sengatan kecil. Nah, itu atau monitor atau apapun itu biasanya ada sengatan kecil, itu namanya listrik statis. Terus kalau manfaatnya itu ada petir, ada generator Van de Graaff, terus ada mesin fotokopi, terus juga ada cat semprot, ada penggumpal asap, terus ada printer laser. Terus cara membuat listrik statis tuh bisa penggaris, digosok-gosok ke rambut, terus kita sobek kecil-kecil kertas. Nanti kalau misal kita taruh itu tuh dia bakal mendekat kayak ada magnet gitu. Dia kertasnya itu bakal mendekat atau menempel ke penggaris tadi. Terus cara menghilangkan listrik statis. Cara menghilangkannya itu kalau di rumah kita bisa menggunakan humidifier, terus merawat karpet menggunakan bahan kimia yang antistatis. Terus juga kalau di tubuh kita bisa menjaga kulit agar tetap lembab, terus ganti pakaian dan lain sebagainya. Kalau waktu kita mencuci, kita dengan untuk menghilangkan listrik statis tadi itu bisa memasukkan soda ke dalam mesin cuci, bisa memasukkan cuka juga. Terus ada medan listrik statis. Medan listrik statis itu sama kayak medan magnet tadi, yaitu ruangan atau daerah yang masih dipengaruhi oleh adanya listrik statis tadi. Terus ada listrik dinamis. Listrik dinamis itu aliran listrik yang bergerak. Aliran listrik yang bergerak. Nah, manfaat listrik dinamis itu dan contohnya mainan bisa bergerak jika dipasang baterai. Itu adalah contoh dari listrik dinamis. Terus ada juga rangkaian listrik. Rangkaian listrik ini ada seri bersebelah, ada yang seri, ada yang campuran, ada paralel. Nah, kalau seri itu bersebelahan kayak gini. Kalau campuran itu atas bawah. Kalau campuran itu ada yang kayak gini, ada yang atas bawah dicampur. Terus ada juga induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik itu konduktor, kalau dililitkan di kawat, terus didekatkan, maka itu akan menjadi listrik. Nah, kalau konduktor didekatkan ke listrik, maka dia akan menjadi magnet. Terus, apa lagi ya? Terus ada juga alat-alat yang bekerja di induksi yang bekerja di elektromagnetik itu ada transformator, ada generator, dan juga ada motor listrik. Nah, kalau transformator itu tuh dapat menurunkan atau menaikkan tegangan listrik. Terus generator itu alat untuk membangkitkan energi listrik. Sedangkan motor listrik itu tuh terdapatnya di kipas angin, mesin cuci, dan pompa air. Terus sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.